Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memasuki mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 tentang penulisan karya ilmiah yang akan dipandu oleh Ibu Eni Kurniawati. Materi karya ilmiah dengan kompetensi dasar 3.30 mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca, dan 4.30 merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, fakta, dan data, yaitu observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Bentuk penyajian karya ilmiah terbagi menjadi 3 jenis, di antaranya bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Bagaimana karya ilmiah dalam bentuk populer? Hal itu diungkapkan dengan karya yang lebih ringkas. Kemudian, ragam bahasanya bersifat santai atau populer, gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak bersenda gurau, dan bukan rekaan. Bagaimana dengan karya ilmiah bentuk semi formal? Karya ilmiah ini setengah formal atau setengah resmi, di mana karya ilmiah ini biasa dibuat oleh siswa tingkat SMA atau tingkat SMK. Karena karya ini berbentuk laporan biasa dan dalam bentuk makalah. Biasanya strukturnya hanya terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, simpulan, dan daftar pustaka. Karya ilmiah dalam bentuk formal ini bersifat resmi, biasanya dibuat oleh tingkat mahasiswa untuk mendapatkan sarjana S1 atau sarjana S2-nya dalam bentuk karya skripsi, tesis, atau disertasi. Struktur dari karya ilmiah bentuk formal adalah judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, pendahuluan, telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis. Selanjutnya, kita akan memasuki struktur karya ilmiah secara terperinci. Bagian pertama adalah bagaimana cara kita membuat judul. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Penulisan menggunakan huruf kapital atau menggunakan huruf kecil kecuali huruf pertama. Contoh, pada contoh dampak COVID-19 dalam pembelajaran, contoh pertama menggunakan huruf kapital semuanya. Sedangkan pada contoh bagian kedua, dampak COVID-19 dalam pembelajaran hanya digunakan pada kata pertama setiap kata yang terdapat dalam judul tersebut, kecuali kata penghubung. Selanjutnya, dalam struktur, kita juga menulis pendahuluan.
Cakupan dalam pendahuluan tersebut diantaranya adalah latar belakang masalah. Seorang penulis mempunyai alasan untuk membuat latar belakang masalah tersebut dengan masalah tersebut ditulis dengan objektif dan faktual. Yang kedua, perumusan masalah. Dalam perumusan masalah ini, seorang penulis menggunakan bahasa bertanya dengan menggunakan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, dalam pendahuluan juga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini dimaksud adalah tujuan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan kita buat dalam penulisan tersebut. Yang keempat adalah manfaat. Manfaat tersebut dalam penulisan karya ilmiah itu harus mempunyai manfaat bagi masyarakat. Untuk apa kita membuat penelitian tersebut? Selanjutnya, penjelasan tentang kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Selanjutnya, dalam karya ilmiah terdapat metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahapan-tahapan penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Metode-metode penelitian yang dimiliki setiap penelitian umumnya bergantung pada tujuan itu sendiri. Metode-metode tersebut misalnya sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Yang kedua, metode eksperimen, yaitu metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Sedangkan yang ketiga adalah metode penelitian kelas. Kita dapat melakukan metode penelitian ini dengan tujuan memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Jadi kita bisa memilih dari beberapa metodologi penelitian ini sebagai acuan untuk membuat karya tulis. Struktur karya ilmiah selanjutnya adalah pembahasan, yaitu berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Sekiranya diperlukan, pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel dan grafik untuk lebih menarik dalam sebuah penyajian karya ilmiah tersebut. Simpulan dan saran adalah salah satu yang terdapat dalam struktur karya ilmiah. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Kegunaannya bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Hal ini sangat penting karena dalam satu penelitian kita harus mempunyai satu kesimpulan dan memiliki saran-saran ke depan untuk perbaikan. Daftar pustaka adalah bagian terakhir dalam sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang diambil dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel,
jurnal, dokumen resmi maupun sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Sumber tulisan atau tercetak yang memerlukan banyak tempat, lebih dari satu baris, ditulis dengan jarak 1 spasi. Sedangkan jarak antara sumber satu dengan yang lainnya adalah 2 spasi. Susunan penulisan daftar pustaka diantaranya nama barang yang disusun secara terbalik, kemudian tahun terbit, judul pustaka, kota terbit, dan nama penerbit. Demikianlah bagian yang terdapat dalam struktur karya ilmiah. Untuk selanjutnya, unsur kebahasaan dalam karya ilmiah. Karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Karya ilmiah mengisyaratkan ragam yang memberikan keajegan. Maksudnya adalah sesuai dengan aturan sosial dan kepastian makna. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan itu harus reproduktif. Seorang penulis harus bisa diterima oleh seorang pembaca. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-kata harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lainnya. Setelah kita mempelajari struktur dan kebahasaan karya ilmiah, maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya karya ilmiah menyajikan masalah-masalah yang objektif dan faktual dengan memiliki sifat sistematis. Seorang penulis akan membuat karya tulisannya harus secara berurutan sesuai dengan jenis karya ilmiah yang dipilih. Apakah karya ilmiah itu semi formal atau formal. Yang kedua, memiliki sifat logis. Seorang penulis harus membuat karya tulisannya yang masuk akal. Yang ketiga, memiliki sifat objektif. Seorang penulis menulis karyanya harus apa adanya, tidak mengada-ada. Yang terakhir, sifat dari karya ilmiah tersebut adalah faktual. Faktual di sini sesuai dengan fakta dan tidak menghayal. Nah, dari kesimpulan di sini kita dapat mencoba membuat karya ilmiah secara baik, khususnya untuk siswa SMK Triguna, membuat karya ilmiah dengan mencoba mencari karya ilmiah populer, kemudian berlatih untuk membuat karya ilmiah semi formal. Selamat mencoba dan selamat belajar. Terima kasih pada anak-anakku untuk bisa menyimak materi ini dengan baik. Semoga kalian bisa melatih diri untuk menjadi seorang penulis dengan hasil karya ilmiah yang kalian buat dalam semi formal. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.